Di selanjutnya masih bareng sama Kak Anu, tepuk tangan lagi dong. Karena akan berarti di cover bakal banyak muka lu. Tiap minggu nih nanti kita akan upload seminggu sekali lah kayak gitu kan banyak wajah dia jadi jangan bosan-bosan tapi dengan tema-tema yang berbeda dan pastinya relatable. Nanti kita akan bikin agensi percintaan. Oke Kak, selanjutnya tadi kita udah bridging nih Kak tentang luka-luka lama. Pandangan lu secara lantang nih. Luka-luka lama itu tanggung jawab orang baru atau enggak? Enggak lah. Dengan jawab lantang, enggak. Itu tanggung jawab lu selesain dulu. Bentar, gue mau marah juga nih, gue mau marah. Kenapa nggak boleh? Kalau orang barunya memilih menerima lu yang masih punya luka, lukanya ini nggak masalah percintaan aja, apapun, trauma apapun lah, katakan gitu. Dia menerima nggak apa-apa. Cuma bukan tanggung jawab dia buat nyembuhin itu mah tanggung jawab lu sebagai diri lu buat nyelesain masalah lu. Tapi banyak Gen Z yang bilang gue harus sembuh, harus ada orang baru, bre. Iya, kayak tadi kan waktu masalah PDKT lu bisa recover misal dengan orang baru. Tapi bukan tanggung jawabnya orang baru untuk menyembuhkan luka lu. Bukan tanggung jawabnya dia. Ya maksudnya misal gue mau move on nih, salah satu caranya adalah ketemu orang baru. Ya kan caranya ketemu orang baru, tapi bukan tanggung jawab si orang baru ini untuk nyembuhin luka lu gitu. Berarti walaupun dia sudah bridging, misalnya si cewek udah bridging ke Anu bilang, oke, gue mau nerima lo, tapi masih banyak luka banyak banget di gue, dan lo harus nyembuhin. Salah dong kalau dia ngomong kayak gitu. Kalau harus nyembuhin menurut gue sih nggak fair ya. Nggak fair bahkan lo ngomong. Gue punya luka-luka gini, lo mau terima apa enggak? Oke, gue mau. Yang satu bilang oke, nanti gue bantu. Tapi kalau harus lo yang nyembuhin, nggak bisa. Soalnya luka ini tuh adanya di lo, di bawah kendali lo masalah. Bawah kendali. Oke. Bawah kendali lo. Oke. Orang ini bisa ngendaliin perasaan lo, nggak bisa orang di luar diri lo ya. Calon pasangan lo ini katakan, dia bisa ngendaliin perasaan lo, enggak. Bisa mengendalikan tindakan lu untuk berdamai sama kondisi lu juga enggak kan? Enggak, oke. Iya. Berarti statementnya adalah kita di episode sebelumnya masih sama bahwa pasangan tuh perihal menerima. Iya. Ya maksudnya kayak si pasangan A, B, ya tadi kurangnya apa? Iya. Kayak gitu menerima. Betul. Bukan harus menyembuhkan secara wajib. Enggak lah. Tapi kalau buat menerima iya, mungkin ngebantu iya. Tapi tetap tanggung jawab lu karena orang lain nggak bisa ngelakuin itu karena itu semua kan di dalam diri lu. Oke, berarti emang harusnya sebelum kita bertemu dengan orang baru, membuka lembaran baru, kita harus beres dengan luka-luka lama dong. Kita harus menyembuhkan diri sendiri dong pastinya. Kalau nyembuhin 100% itu gimana gue ngomongnya? Gue sendiri tuh kan gue punya sharing nih. Gue tuh punya anxiety disorder. Punya gangguan kecemasan. Istri gue tuh tahu dari awal kita kenal, dia tuh tahu. Kang Agnes tahu. Dan Agnes mau terima. Tapi gue secara gamblang lu cerita tuh. Dia cerita. Gue cerita semuanya lah, Oke. Agnes tahu. Tapi kan bukan kewajibannya dia nerima gue kalau gue kondisinya kayak gini. Tapi bukan kewajiban dia buat ngeberesin masalah gue. Tapi maksudnya ketika gue minta ditemenin sama dia ke dokter, terus misalnya gue diskusi sama dia kira-kira dokter yang cocok gimana, Jakarta yang mana. Iya. Di Bandung sih gue udah tahu itu kan. Iya. Gue nikah dan di Jakarta kan. Dokter yang kira-kira oke di mana, teman lu ada rekomendasi apa enggak, atau ke psikolog mana, ya istri gue support gitu. Tapi tetap pada akhirnya mah itu gue yang harus ngeberesin gitu. Lu yang harus beresin. Walaupun pada akhirnya hal kayak gitu tuh nggak bisa 100% beres juga. Ada kalanya kumat-kumatan juga. Tapi maksudnya tadi itu bukan kewajiban istri gue, itu mah kewajiban gue buat ngeberesin masalah gue gitu. Tapi apakah tadi ya lu harus 100% sembuh apa enggak? Optimalnya sih kalau menurut gue seenggak-enggaknya lu berfungsi normal aja dulu. Karena gue rasa kalau mau benar 100% gitu ya, itu waktunya kapan kan gue nggak tahu juga ya. Ini nggak cuma masalah gue doang, masalah luka orang yang orang kan bisa macam-macam ya. Ada yang mungkin dia belum bisa sepenuhnya misalnya maafin bapaknya mungkin jahat sama ibunya. Tapi apakah itu membuat dia katakan gara-gara itu dia misalnya ya udah deh gue nggak mau nikah karena gue masih dendam sama bokap misalnya, ya itu sih pilihan dia ya. Tapi at some point dia ngerasa bisa kayaknya gue udah cukup bisa berdamai nih, walaupun mungkin belum 100% berdamai, dan dia akhirnya mau melangkah maju gitu ya nggak masalah juga. Tapi nggak ada kewajiban orang di luar diri itu buat nyelesain masalah lu.
bagus sih, itu bagus banget. Soalnya banyak banget yang bergelintir di internet bahwa ya karena lu sama gue ya lu harus bantu gue beresin gitu, dan lu harus secara, bahkan ada yang terang-terang secara wajib ya lu harus nerima luka gua, dan lu juga harus bertanggung jawab atas apa yang udah gue sakit ini. Bertanggung jawab nggak? Kalau nerima oke lah. Nerima oke. Kalau harus bertanggung jawab ya enggak lah. Oke. Kalau nge-support mungkin ya. Ya tadi misalnya dia punya masa lalu dijahatin orang atau apa gitu ya, dia disupport tapi nggak tanggung jawab dia buat, karena semua itu di dalam kepala lu kan pada akhirnya. Iya. Masalah semua luka itu kan di dalam kepala lu kan. Orang lain nggak punya akses ke situ. Iya, betul. Berarti kalau misalnya ngomongin go on, ketemu orang baru harus sembuh 100%, menurut lu itu nggak akan ada yang bisa sembuh 100% ya, kayak minimal mungkin lu udah bisa berdamai sedikit, ya bener kan? Ya berfungsi normal kayak gitu. Oke. Berarti Kak Anu tadi ngeluarin cerita itu juga, kakak juga belum benar-benar bisa sembuh dengan akan itu. Gue sampai sekarang juga kayaknya 100% sembuh deh buat anxiety disorder gue. Berarti ada beberapa part lu kambuh gitu Kak? Iya, kadang gue ada kala-kalanya gue kayak totok bangun malam-malam sendiri aja gitu tiba-tiba. Jam 2 pagi tuh gue kebangun. Itu bentuk ini? Masih salah satu bentuk. Bisa satu gitu. Oke. Tahu kalau gue setiap MCU kantor tuh, kalau gue kayak gini nih, lu cek heart rate gue tuh paling 60-an BPM lah. 60 detak per menit, 60, 70, 68, 66. Kalau gue MCU gue bisa tahu di posisi 100 detak jantung gue 120. Itu nggak bisa gue kendaliin. Nggak bisa gue kendaliin. Tapi ya mungkin ya cuma masa-masa kayak gitu doang. 100 120, tekanan darah gue tahu naik berapa gitu, kayak orang sakit aja gitu. Ya cuma ya istri gue tahu. Tapi kan kayak gitu ya, apakah gue nggak berfungsi dalam bekerja dan bersosial sebagai manusia kan nggak juga. Kalau kata gue itu sih, kalau ya orang baru, ketika lo orang baru dia nerima, cuma dia nggak ada tanggung jawab buat memperbaiki lu. Itu harus di highlight sih menurut gue. Karena semuanya mah di dalam kepala lo, orang lain ya tadi gue bilang nggak punya akses ke situ kan. Iya. Dan bahkan menurut gue sesimpel menurut gue, bahkan emang orang lain gak bisa punya akses ke sana, dan orang lain juga nggak bisa menghardik akan. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan? Jadi support aja. Misal lu mau ditemenin ke dokter, ayo. Lu butuh teman ngobrol, gue dengerin. Tapi yang akhirnya harus nyelesain itu semua ya lu lah, nggak ada orang lain. Dan baik lagi ya, orang itu mau misal ketemu orang baru, dia bilang lu mau nggak nih lo kalau lama gue lu terima kayak gitu, lu support ya. Kalau dia nggak mau ngambil juga nggak jadi masalah. Jadi masalah itu mah kan pilihan masing-masing. Ya. Oke. Jadi enggak banget nih jawabannya. Apa namanya? Luka-luka lama itu tanggung jawab orang baru. Nggak ada ya. Dengerin. Kenapa jadi orang baru urusan lu sih? Tiba-tiba dilimpahin aja. Anda yang orang baru juga, tolong. Mending kalau misalnya jadi sampai pacaran, kalau jadi badut. Iya. Paling support oke lah. Mau jadi tanggung jawab enggak? Oke. Selanjutnya, apakah rasa sayang itu harus konsisten Kak? Dulu deh, sebelum masuk ke bagian sub ini ya. Konsisten tuh gimana maksudnya? Sayang konsisten. Ya, lu harus sayang sama pasangan lu secara konsisten. Sayang itu kan yang lu rasain ya. Ya kalau kata gue sih bukan rasa sayang ya, tapi actionnya. Karena mah sayang doang konsisten nih, tapi lu nggak membuktikan apa-apa mah nggak ada gunanya di. Iya kan? Iya, betul kan? Kalau lu sayang doang tapi lu nggak ngelakuin apa-apa mah nggak ada artinya lah. Soalnya banyak mengatakan hubungan stabil tuh membosankan. Oh, tergantung goalsnya. Maksud gue gini, kalau lu buat pacaran gitu ya, kalau mungkin lu buat pacaran hubungan stabil membosankan, mungkin ada benernya. Oh iya, mungkin ada benernya. Karena kan ya pacaran berapa lama sih gitu? Ada yang 11 tahun nggak jadi. Waduh, untung Isyana jadi. Isyana 12 tahun 12 tahun. Maksud gue gini, hubungan kalau yang stabil itu membosankan, mungkin ada benernya. Mungkin ada bener menurut lu? Mungkin ada benernya, tapi kalau yang soalnya gini, gimana gue ngomongnya ya? Tapi lu pernah bosen nggak pada saat-saat itu waktu itu? Enggak sih. Enggak. Kalau hubungan stabil membosankan sebenarnya gimana gue ngomongnya?
Gue cari kata-kata yang pas. Kalau emang tipe kalau yang pacarannya maunya yang emang mau have fun gitu ya. Ya mungkin butuh nggak stabil malah mungkin ya. Butuh nggak stabil. Kalau emang lu pengen seneng-seneng doang gitu ya. Tujuan lu kan bisa aja kan. Iya. Tujuan lu deket sama seorang tuh pengen seneng-seneng doang. Mungkin bisa jadi bener gitu. Tapi kalau misalnya hubungan yang stabil konteksnya pernikahan gitu, emang dicari yang stabil. Maksud gue gini, kalau lu bilang stabil itu membosankan, lu nya aja nggak asik kalau kata gue sebenarnya. Iya kan? Maksudnya kan lu selalu bisa bikin itu jadi menarik, ngajak liburan, diskusi apa, ngobrolin politik, ngomongin film. Iya, kayak gitu. MBG 6 juta per hari. Kayak gitu. Terus kayak gue sama istri gue tuh kadang nih misalnya di hari dimana gue sama istri gue nggak terlalu sibuk gitu, kadang-kadang istri gue kadang WA, "Pa, ntar kencan yuk gitu, kita makan malam yuk." Oh iya. Jadi gue dari Kuningan, istri gue dari Pulau Gadung, kita misalnya ketemu di Kelapa Gading gitu, sama-sama mobil aja. Di Kelapa Gading makan malam atau nonton berdua. Oh iya. Pulang kantor gitu, terus pulang masing-masing nyupir lagi, ketemu lagi di rumah gitu. Tapi gue datang dari Kuningan, istri gue di Pulau Gadung misal. Kadang-kadang kayak gitu aja gitu. Ya berarti kan itu bentuk ada ada action kedua belah pihak untuk biar bikin gak bosen dong pastinya. Ya entah itu jalan, entah itu makan, entah itu mungkin ngapain activity apa kayak gitu. Berarti yang dimaksud rasa sayang yang konsisten bikin hubungan jadi membosankan tuh karena lu nya nggak menarik aja. Hubungannya benar-benar gak ada ABCD gitu, pengen cuma jalan doang gitu ya. Itu mah lu yang gak asik aja kalau kata gue. Tapi benar gak sih rasa bosan tuh pasti ada? Gue enggak sih. Oh iya, keren lu. Kata orang-orang yang pacaran bosan mah ada, Bre. Mungkin beda ya, karena kan kalau waktu gue pacaran istri gue nggak lama ya, berapa tahun ya gue istri gue. Ada bosan nggak? Enggak tahunan, enggak sih, karena kan gue di Bandung, istri gue di Jakarta gitu. Ya ketemu juga jarang. Jadi ya mau bosan apa, orang ketemunya aja jarang. Ketemu paling sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau teleponan sih hampir tiap hari. Jadi ya nggak bosan sih, emang ketemunya juga jarang kan. Selalu pengen gue selipin, gue nanya, sleep call gak? Enggak. Oh iya. Kita mah tidur ngapain? Apa lu jawabnya karena ini antara ada radiasi gitu kan gitu? Enggak, bukan karena itu ya. Karena buat apa? Kalian kan pinter-pinter, takutnya ntar X sama Y kayak gitu ntar radiasi. Enggak gitu, enggak. Apa gunanya sleep call? Gue tanya. Dengerin. Kalau buat gue, lu tidur, dia tidur. Terus apa gitu? Gak ada yang 24 jam anjing. Apa faedahnya gitu? Enggak, kalau ngomong gue juga sampai sekarang sebenarnya nggak ngerti. Lu tidur, dia tidur, layar lu nyala. Terus apa gitu? Terus apa gue tanya? Dia ngelihat wajah. Lihat apa? Lihat wajah si cewek. Serem lu tidurnya. Apa sih? Sleep call? Enggak, lu enggak sleep call? Enggak. 24 jam juga enggak. 2 jam ada, kemarin pernah ngobrol 2 jam. Kalau ngobrol sih sejam 2 jam. Oh, tapi enggak sampai sleep call sampai pagi gitu ya? Enggak, ngobrol sih sejam 2 jam, cuma ya hampir tiap hari sih kalau telepon, cuma sleep call enggak. Iya, oke. Berarti 24 jam juga. Gue tuh tipe sama kayak istri gue sih. Istri gue tuh tipe yang malah nggak suka kayak gitu. Dia tuh nggak suka lihat cowok yang terlalu clingy sama dia. Lu sering cerita lagi. Dia nggak suka gitu, maksudnya sampai di level yang lu nggak punya hidup lain selain gue, apa lu kayak cowok nggak ada gunanya gitu kan? Kerja kayak apa, kayak lakuin hobi lu kayak apa gitu. Karena terbaik sih emang. Dia tuh nggak suka sama cowok yang gitu, dan gue pikir bener gitu. Iya. Kayak lu nggak punya hidup lain gitu. Oke. Gue back to topik bahwa ya berarti kita ada inilah ya, ada inisiatif di kedua belah pihak untuk bikin gak bosen. Iya. Tapi pada saat itu lu gak pernah bosen kan? Ya gak apa-apa, tinggal enggak sih. Oh. Sampai sekarang juga ya itu kan bisa misalnya liburan kemana kayak, kalau lagi bosen kancol yuk kemana yuk gitu. Lebih ini yang sering inisiatif kayak Kak Agnes ya daripada lu ya. Lalu main Dota terus kontol aja. Sama-sama lah. Sama-sama ya. Lu juga gitu juga. Gitu juga. Emang kemana yuk? Nyobain restoran baru yuk. Blok M yuk. Apa gitu yang kayak gitu ya. Ini ada restoran baru apa gitu yuk. Pergi berdua. Tuh, berarti harus ada inisiatif dong dari kedua belah pihak ya. Justru kalau menurut gua malah hal kayak gitu yang bikin hubungan jadi stabil. Oh, ngerti gua. Iya. Terus bener gak katanya dalam entah ya gue nyebutnya general lah, pacaran atau berpasangan, bumbu garam berantem tuh jadi bikin tambah erat. Kata psikolog sih ya, cuma maksud gini, berantem tuh hal yang biasa tapi jangan dibiasain. Wah, ini menarik nih. Kenapa gitu, Kak? Ya kan berantem kan konflik ya. Konflik ya. Jadi gini, sebenarnya ketika berantem kan lu punya visi yang gak sama pasangan lu. Ketika akhirnya berantem dan ketemu solusinya, emang bisa lebih erat karena kan lu tahu, oh berarti abis ini kita harus ngapain. Kayak gitu.
Cuma ya kata gue balik kayak tadi, berantem mah hal yang biasa tapi jangan dibiasain aja. Soalnya kalau lu konflik terus kan juga capek kali, hubungan lu konflik mulu, Iyalah, ya kan? betul. Secara psikologis lu capek, ini capek, ujung-ujungnya bubaran ngapain gitu. Oke. Tapi kalau misalnya beda ya, misalnya diskusi terus saling adu argumen tuh nggak masalah. Nggak masalah, Anu sering diskusi sama Kak Agnes. Sering ya, bener ya? sering Apapun lu diskusi kan. diskusi. Dia juga sering gak setuju sama gue juga sering gak setuju sama dia, ya udah. Anjing. Gokil. Berantem boleh sesekali tapi jangan jadi sering lah. Iya, berantem itu hal yang mau pacaran mau nikah, berantem hal yang biasa tapi Hal jangan biasa. biasain. Oh gitu. Maksud gue jangan biasain tuh gini, kalau udah tahu masalahnya itu jangan diulang lagi. Jangan ulang lagi. Ada tolol sama gitu. Oke. Bodoh gitu, udah tahu gitu. Maksudnya gini loh, ketika lu berantem ya, kalau masalah yang tadi hubungan lebih erat berantem, lu selesaiin kan lu pasti punya resolusi itu. Kita sama-sama harus ngapain nih? Ya kan? Kalau nggak lu jalanin Aneh. Anda aneh gitu. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Terus apa namanya? Berarti ya apa ya? Berarti kalau teman-teman nih, karena banyak ya bergulir juga kan teman-teman gue yang pacaran, ada loh momen-momen mungkin di tahun kedua bosen kayak gitu. Tuh jadi kepikiran. Katanya kan di tahun pernikahan berapa katanya, itu gimana tanggapan lo? Memang ada sih. Oh, emang ada. Karena di pernikahan tuh kan itu benar dunia yang baru, Di. Iya, kagak ada buku juga yang kita harus baca ya. Ada sih kalau buku. Cuma ya maksudnya gini, ketika lu misalnya masih berdua nih, tanggung jawab buat diri masing-masing, tanggung jawab orang lain. Yang biasa lu sendiri itu jadi berdua. Yang biasa tidur sendiri atau jadi berdua. Masalah lu ngorok aja tuh bisa jadi masalah. Iya lagi. Ya kan? Bener. Terus taruh bisa punya anak, lu kalian saling nyesuaiin segala macem. Ya memang kayak gitu. Jadi memang ada kalanya sih, memang itu memang kondisi lu nya berubah, lu nya harus nyesuaiin sama pasangan lu. Terus lu juga mungkin ada anak, lu harus saling nyesuaiin lagi bertiga. Meanwhile mungkin lu belum selesai menyesuaikan satu sama lain sebelumnya kan bisa aja. Oh iya, belum. Misalnya tiba-tiba udah ditambah anak lagi kan. Wah, gokil ya. Kalau kata gue sih, kalau memang pada akhirnya lu butuh saran profesional mah pakai aja, nggak apa-apa. Ini menarik nih. Kanu selalu bilang saran profesional pernikahan tuh juga. Ya kalau lu butuh nggak apa-apa kok. Maksudnya ya selama kalian niat buat ngeberesin masalahnya bareng-bareng mah datang aja, nggak masalah. Kan kalian bayar, dia juga ngasih jasa, ya fair aja sih. Nggak perlu menganggap itu hal yang jelek gitu, nggak perlu. Toh kan lu dapat manfaat juga. Dan gue rasa gini, konsultan pernikahan kalau emang butuh ya, dia tuh bisa ngeliat masalah kayaknya kan lebih objektif karena kan di luar sistem. Iya. Dia tidak ada di sistem itu kan. Iya betul. Dan itu emang kerjaan dia gitu. Sama kayak lu misal lu konsultan perencanaan, ya lu tahu kan emang lu harus ngapain gitu. Iya. Betul. Nggak masalah kalau emang harus ini. Itu sering pernikahan, belum lagi penyesuaian sama keluarga satu sama lain, belum kalau sama adik kakak, misalnya ada om tantenya recet lagi apalah, kayak gitu lah, budaya keluarganya beda. Oke. Jadi ya kalau gue nangkep momen-momen nikahan berapa tahun mungkin bosen ada kayak gitu, tapi ya kalau lu tiba-tiba dihadapin bosen terus lu jawab dengan lantang, aduh kayak gue mau cerai, emang Anda aneh aja anjir. Ngapain lu nikah kalau akhirnya lu nikah aja kok bosan terus cerai. Cuak banget anjir gue dengernya. Oke. Kalau bosan menikah lagi. Stres aja. Oke. Tapi lu pernah dicurhatin, nah ini terakhir di lu pernah dicurhatin tentang kayak gue udah ada bosan sama pasangan gue, pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah, nggak ada teman-teman lu yang cerita gitu? Teman nggak ada sih. Oke. Karena gue rasa sih, kalau teman-teman gue rasa sih kalau udah married kayaknya lebih ya masalah mereka berdua aja. Karena gue juga di posisi yang sama. Gitu. Gue pun nggak pernah cerita masalah gue ke orang tua gue, ke bokap gue juga enggak. Oh iya. Adik gue juga enggak pernah. Itu mah urusan gue pasangan aja. Soalnya gini, menurut gue ya, kalau lu cerita ke temen lu lah masalah keluarga lu, atau ke orang tua lu gitu, atau ke adik lu apa siapa, mereka yang orang terdekat lu pasti punya kecenderungan buat ngedukung lu. Ya karena orang terdekat. Nih orang terdekat lu. Dan itu mungkin nggak membuat kondisi jadi lebih baik juga. Belum tentu. Iya, belum tentu. Orang tua kan pasti punya tendensi buat ngebela anaknya lah. Anaknya salah aja masih ada kemungkinan buat dibela. Iya.
Makanya kalau ada apa-apa mah datang aja ke profesional, mereka lebih objektif kok. Hmm. Gak usah self diagnose anjir, apa-apaan kata gue. Sama mirip kayak Bang Titan juga sebel deh kalau diagnos. Self diagnose lu ada orang yang bisa lu mintain tolong, bisa lu bayar secara profesional buat apa namanya? Buat nyelesain itu gitu, buat mengidentifikasi lu dengan sesuai kapabilitasnya. Ngapain lu self diagnose? Oke. Itu menarik. Kita ini ada 2 tema kita jadikan satu ya. Jadi ini soalnya ada nyambung. Jadi malahan rasa sayang yang kebanyakan konsisten, banyak mengatakan hubungan stabil itu membosankan, nggak gitu juga ya sebenarnya. Kayak gitu justru. Karena justru malahan banyakan ya malah nggak membosankan ya sebenarnya. Iya, justru yang bikin asik malah bikin stabil. Kalau lu ngerasa stabil itu membosankan, lu aja nggak asik kali. Iya benar. Lu nggak punya imajinasi bareng pasangan lu kali ya mau kemana gitu ya, kayak gitu. Ya gitu sih. Iya benar. Ngapain kayak apa kayak? Iya, beli baju Cosplay. Sebenarnya bisa kan? Bisa. Gitu bre. Itu bre. Oke. Betul. Betul. Tuh, senyumnya lebar banget sih bre. Hah?